Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna min as-sa'adati دراسة ومعرفة وسائل السعادة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah membuka kajiannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, demikian pula berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan bahwasanya termasuk bentuk kebahagiaan adalah mempelajari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan tersebut. Min asbabi daf'il ham al-julus fi majalis adh-dhikr. Dan termasuk perkara yang bisa menghilangkan kesedihan adalah dengan duduk di majelis zikir. Waqad kunna takallamna an wasail arba' min wasail as-sa'adah fi liqa'at sabiqah. Dan kami telah menyebutkan 4 sebab dari sebab-sebab kebahagiaan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa kana akhiruha, dan yang terakhir, mimma yudfa'u bihi al-hamm wal qalaq, dari perkara yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan, ijtima'ul fikri 'ala al-'amal al-hadir wa qat'ul fikri 'anil hammi 'anil madhi wal qalaqi 'anil mustaqbal. Yaitu seseorang memfokuskan dirinya, memfokuskan pikirannya pada amalan atau kegiatan yang sedang dia jalani, dan memutus dari hal-hal atau memutus pikirannya dari angan-angan tentang sesuatu yang akan datang. Wa fi hadzal liqa'i bi idznillah jalla wa ala, dan di pertemuan ini biidznillah jalla wa ala sayakunu al-kalamu 'anil wasilati al-khamisati, pembicaraan kita berkaitan dengan sebab yang kelima min wasailis sa'adah, dari sebab-sebab kebahagiaan. Uktubu, maka tulislah. Wa min akbaril asbabi, dan termasuk sebab yang terbesar, linshirahis sadri, untuk mendapatkan kelapangan dada, wa tuma'ninatihi, dan ketenangannya, al-iktharu min dzikrillah, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah. Hadza kalamu Sa'di rahimahullah. Ini adalah ucapan penulis As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu, beliau mengatakan, nu'id al-kalam, kita ulangi perkataan beliau. Yaqulu As-Sa'di rahimahullah, berkata As-Sa'di rahimahullah, wa min akbaril asbabi, dan termasuk sebab terbesar, linshirahis sadri wa tuma'ninatihi, untuk mendapatkan kelapangan dada dan ketenangannya, al-iktharu min dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Qala, beliau mengatakan, fa inna lidzalika ta'thiran 'ajiban fi inshirahis sadri wa tuma'ninatihi, karena pada hal itu memiliki pengaruh yang besar dan mengagumkan terhadap kelapangan dada dan ketenangannya, wa zawali hammihi wa ghammihi, dan untuk menghilangkan kesedihan dan gundah gulana. Mad dalilu ayyuha Sa'di ala hadhihi alwasilah? Maka apa dalilnya wahai As-Sa'di rahimahullah tentang permasalahan ini? Al-jawab, maka jawabannya, qala As-Sa'di, berkata As-Sa'di, qala Allah Ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya dengan zikrullah hati ini akan tenang. Falidzikrillah atharun 'azimun fi husuli hadzal matlub. Maka berzikir kepada Allah memiliki pengaruh yang besar untuk mendapatkan hal yang diinginkan ini. Li khassiyatihi, karena adanya kekhususan pada zikir tersebut.
ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. Demikian pula dari apa yang diharapkan oleh seorang hamba dari pahala dan ganjarannya. الذكر فيه خاصية وميزة عظيمة وأثر عظيم في ذهاب ودفع القلق والهم. Maka berzikir kepada Allah memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan yang dengannya akan bisa menghilangkan berbagai kesedihan, keresahan dan gundah gulana. فإذا زاد العبد على ذلك, dan apabila seseorang memperbanyak hal ini, استحضار الأجر والثواب, dan dia menghadirkan bahwa dia mengharapkan pahala dan ganjaran الذي أعده الله للذاكرين عموما, yang Allah janjikan kepada mereka orang-orang yang berzikir kepadanya secara umum, ولما أعده الله من ثواب خاص لبعض الأذكار الخاصة. Dan demikian pula apa yang Allah janjikan pada zikir-zikir khusus pada waktu-waktu yang khusus. قال الله في سورة الأحزاب, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, dan para lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian pula para wanita. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah janjikan untuk mereka pahala yang Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. كثرت الهموم والغموم في حياتنا. Begitu banyak kesedihan dan kegundahan dalam kehidupan kita. ما السبب؟ Apa sebabnya? اكتب ما السبب. Tulislah. ما سبب الهموم. Tulis apa sebab kesedihan. الجواب, maka jawabannya أسباب كثيرة. Maka sebabnya sangat banyak. منها, di antaranya في باب الذكر, dalam bab berzikir. أولا, yang pertama, عندنا غفلة كبيرة عن ذكر الله. Di sisi kita begitu besar kelalaian dari berzikir kepada Allah. إذن السبب الأول الغفلة عن ذكر الله. Oleh karena itu sebab yang pertama adalah lalai dari berzikir kepada Allah. الثاني, yang kedua, إن ذكرنا الله فلا نذكره إلا قليلا. إن ذكرنا الله فلا نذكره إلا قليلا. Apabila disebutkan nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, kita tidak berzikir mengingatnya kecuali hanya sedikit. ثالثا, yang ketiga, إن ذكرنا الله قليلا, apabila kita disebutkan nama Allah dengan sedikit, نذكره من غير معرفة لمعاني الأذكار, maka kita berzikir atau menyebut Allah tanpa kita memahami makna-makna zikir tersebut. عندما تفهم معنى ذكر الله, maka di sisi kita ada pemahaman tentang zikrullah. عندما تفهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله, tatkala kita memahami makna la haula wala quwwata illa billah. عندما تفهم معنى سبحان الله, ketika engkau memahami makna subhanallah, الله أكبر, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, لا إله إلا الله, la ilaha illallah, وجميع الأذكار. dan segala bentuk zikir kepada Allah. عندما تفهم معناها, tatkala engkau memahami maknanya, فيتوافق اللسان مع القلب, maka ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang ada di dalam hati. يحصل أثر عظيم وفائدة كبيرة. Maka akan diperoleh pengaruh yang besar dan faedah yang besar. إذن, maka إعادة, kita ulangi. السبب الثاني, sebab yang kedua, عدم توافق اللسان مع القلب. tidak adanya kesesuaian antara lisan dengan hati. السبب الثالث, sebab yang ketiga, عدم توافق اللسان مع القلب. tidak adanya kesesuaian antara lisan dengan hati. عندنا من صلاة العصر إلى أذان المغرب, kita berada di antara salat asar sampai azan maghrib. وقت لأذكار المساء مثلا, padanya ada waktu untuk berzikir sore sebagai contoh.
يذهب كثير من هذا الوقت بدون ذكر الله. Maka berlalu waktu-waktu ini tanpa ada berzikir kepada Allah. فإذا قارب الوقت من الغروب، إذا اقتربنا من الغروب، إذا قرب المغرب، اقترب وقت المغرب، apabila telah dekat waktu terbenamnya matahari atau waktu maghrib, تذكرنا أذكار المساء. maka kita baru mengingat dari zikir-zikir sore. هذه غفلة أو ليست غفلة؟ Apakah ini bukan bentuk kelalaian? غفلة. Ini bentuk kelalaian. ثم هذه الدقائق اليسيرة قبل المغرب، Kemudian waktu yang singkat ini sebelum maghrib, نذكر الله فيها ذكرا سريعا، maka kita berzikir kepada Allah dengan zikir secara cepat, مخلوطا بأعمال الدنيا، dalam keadaan tercampur dengan kegiatan atau amalan dunia, مخلوطا بأفكار خارجية، bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang di luar zikir. ذكر على عجل، maka tergesa-gesa dalam berzikir. مسبوق بغفلة طويلة، Padahal sebelumnya dia dalam keadaan lalai yang panjang, من دون تأمل وتفكر واستحضار للمعاني التي نقولها، tanpa dia memahami dan merenungi makna dari zikir yang diucapkan, ومن غير معرفة للأجور المترتبة عليها، dan tanpa dia menghadirkan atau mengetahui betapa besar pahala yang ada padanya. السبب الرابع، Maka sebab yang keempat, أننا لا نعرف الأجور التي وعد الله بها على هذه الأذكار. bahwasanya kita tidak mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah siapkan dari zikir-zikir tersebut. أنا أسأل نفسي أولا وأسألكم ثانيا. Maka aku bertanya kepada diriku yang pertama, kemudian kepada antum yang setelahnya. هل مر بك أسبوع كامل Apakah telah berlalu satu pekan ini, تأتي بأذكار الصلوات الخمس كاملة apakah engkau membaca zikir-zikir setelah sholat secara lengkap, من دون أن تقطعها، tanpa engkau memutusnya, من دون أن تخرج هذا المزعج، tanpa engkau mengeluarkan hal yang menyibukkan ini, yaitu HP, من دون أن تتكلم مع أحد، tanpa engkau berbicara dengan seorang pun? فهمتم أيها الآباء والأفاضل أيها الإخوة الكرام؟ Apakah kalian memahami, wahai para bapak, wahai saudara-saudaraku yang mulia? الذكر لم نعطه صفوة أوقاتنا وأذهاننا وقلوبنا. Zikir ini kita belum memberikan haknya secara murni dari waktu kita, dari pikiran kita dan konsentrasi kita. نعطيه ما كدر وما تبقى من أوقاتنا. Kita hanya memberikan sesuatu yang sifatnya tercampur dan kotor dari waktu-waktu kita untuk berzikir. كالذي يشرب شرابا ويبقى فيه بقايا مختلطة ببعض الأشياء. Seperti seseorang yang meminum air dan di dalam air itu ada endapan-endapan sesuatu dari kotoran. tidak air, jus. Jus. Jadi endapan jus. الماء كله نظيف. Adapun air semuanya bersih. لكن إذا كان جوس يمكن هنا بقايا من القشر. Adapun jus, mungkin di sana ada sedikit sisa-sisa dari kulit atau yang semisalnya. الذي إذا شربته يبقى في فمك ثم ترميه. Yang mana apabila engkau meminumnya mungkin akan nyangkut di gigimu, kemudian engkau akan membuangnya. هذا الذي نجعله لربنا. Maka apakah ini yang akan kita berikan waktu untuk Rabb kita? هذا الذي نجعله لذكر الله جل وعلا. Inilah yang kita berikan untuk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. ثم نطلب راحة القلب. Kemudian kita mengharapkan kelapangan. ثم نبحث عن انشراح الصدر. Kemudian kita mengharapkan kelapangan dada. ثم نبحث عن سعادتنا وحياتنا الطيبة. Kemudian kita mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعد رباني. Maka ketahuilah, dengan zikir kepada Allah itulah ketenangan hati, dan ini adalah janji dari Rabb kita. لا يمكن أن يتخلف إذا كان الذكر صادقا. Tidak mungkin janji ini terlewatkan atau tidak terrealisasi kecuali ada sesuatu yang kurang dalam zikir. استوفى الشروط وانتفت الموانع. Maka apabila dengan terpenuhi syarat-syarat dan ternafikannya mawani', penghalang-penghalang, الذكر والدعاء سلاح قوي. maka berzikir dan doa adalah senjata yang kuat.
كالسيف. seakan-akan seperti pedang. ولكن ليس العيب فيه في السيف. Namun tidak ada aib pada pedang tersebut. وليس الخلل في السيف وفي السلاح. Dan tidak ada kekurangan pada pedang dan senjata ini. الخلل في الذي يمسك السلاح. Maka kekurangan itu pada orang yang memegang pedang. إن كان قويا ضرب ضربا قويا. Apabila dia adalah seorang yang kuat, maka dia akan memukulnya, memotongnya dengan kuat. فقطع الشرور والهموم والأحزان. Maka dengannya akan terpotong dari hal-hal yang menjadikan sedih atau gundah gulana ini. وإن كان الذاكر والداعي قويا كان الذكر قاطعا للهموم والأحزان. Apabila seseorang yang berzikir ini dia kuat dalam zikirnya, maka akan terputus segala bentuk kesedihan dan kegundahan ini. الإمام السعدي رحمه الله. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, عندما ذكر الذكر, ketika beliau menyebutkan tentang zikir ini, قال beliau mengatakan, إن له أثرا عظيما sesungguhnya zikir ini memiliki pengaruh yang besar في حصول هذا المطلوب untuk mendapatkan apa yang kita harapkan ini, الذي هو زوال الهم yaitu hilangnya kesedihan وتحصيل السعادة dan mendapatkan kebahagiaan. لأمرين. Maka dengan dua perkara, لخاصية في الذكر جعلها الله سبحانه وتعالى. kekhususan yang ada pada zikir yang Allah jadikan ada padanya. ولسبب آخر. Dan sebab yang lainnya, وهو ما يرجوه العبد من ثواب على هذا الذكر. yaitu apa yang seorang hamba mengharapkan dari pahala yang besar dari zikir ini. فنصيحتي لنفسي Maka aku menasihatkan untuk diri ولمن أحب من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. Dan orang-orang yang aku cintai dari para bapak-bapak, demikian pula saudara-saudara dan saudari-saudari. من هذه الليلة علينا أن نراجع كتب الأذكار. Maka sejak malam ini hendaknya kita mengumpulkan kitab-kitab zikir وأن نتفهم معانيها. dan hendaknya kita memahami maknanya وأن نحفظها على الوجه الصحيح. dan kita menghafalnya dengan cara yang benar. وقد تيسرت سبل الحصول على السماع الصوتي. Dan telah dimudahkan pada masa ini untuk bagi kita mendengar, yaitu rekaman atau audio tentang zikir ini. ثم معرفة الأجور التي وعد الله بها على هذه الأذكار. Demikian pula kita bisa mengetahui pahala-pahala yang besar yang Allah siapkan atau Allah janjikan pada zikir-zikir tersebut. قليلا قليلا. Maka kita pelajari sedikit demi sedikit. نأخذ ذكرا أو ذكرين نقرأهما كثيرا بقراءة صحيحة ثم نعرف معناها وماذا وعد الله من الأجور عليها. Maka kita ambil satu zikir atau dua zikir, kita hafalkan, kita pahami dan kita pelajari pahala yang Allah janjikan yang begitu besar dari zikir tersebut. ستجد لذة ومتعة وراحة عند قراءتك لها. Maka engkau akan mendapati kelezatan dan kenikmatan ketika engkau membacanya. الذين تكلموا عن السعادة وكتبوا في السعادة كثير جدا. Maka orang-orang yang berbicara tentang kebahagiaan dan menulis tentang kebahagiaan ini sangat banyak. لأن السعادة مطلب كل إنسان. Karena kebahagiaan ini adalah cita-cita dan impian setiap insan. من مسلم وكافر. Baik itu seorang muslim ataupun kafir. ولكن الذين تكلموا وكتبوا على أنواع وأجناس. Akan tapi orang-orang yang menulis ataupun yang berbicara itu banyak sekali jenisnya. مما تميز به العلامة السعدي رحمه الله. Termasuk keistimewaan dari Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, أنه يذكر الوسيلة إلى السعادة بدليلها. bahwasanya beliau menyebutkan cara untuk mendapatkan kebahagiaan disertai dengan dalilnya. فذكر لنا هذه الوسيلة وذكر لنا دليلها. Maka beliau menyebutkan di dalam hal ini wasilah-wasilahnya dan menyebutkan dalil-dalilnya. ومن أدلتها أيضا. Dan termasuk dalilnya pula حديث معاذ. hadits Mu'adz. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadahku kepadamu. فالذكر طاعة اللسان. Maka berzikir ini adalah ketaatan dengan lisan. والشكر طاعة القلب. Dan rasa syukur adalah ketaatan di dalam hati. وحسن العبادة طاعة الأركان والأعضاء. Dan bagusnya ibadah itu adalah ketaatan dari anggota badan.
Dzikrullahi muqaddimatun syirah as-sadr. Maka berzikir kepada Allah adalah muqaddimah, pendahuluan dari memperoleh rasa lapang dalam dada. Wa syukrullahi sababun listijlabi an-ni'am al-ukhra. Dan bersyukur kepada Allah adalah hal yang bisa mengantarkan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa huwa al-wasilatu allati sanadrusuha fi ma ba'd insyaallah. Dan ini adalah wasilah yang akan kita pelajari setelahnya biidznillah. At-tauhid, maka perkara tauhid, ja'at al-adhkarul katsiratu bita'kidihi. Maka datang zikir-zikir yang menguatkannya. فالتوحيد والأذكار مليئة بالتوحيد. الأذكار مليئة بالتوحيد. Maka zikir-zikir itu adalah sesuatu yang dipenuhi dengan perkara tauhid. فالإنسان كلما ازداد ذكرا لله مع الاستحضار ازداد توحيده وإيمانه وقوي إيمانه. Maka seseorang tatkala dia semakin memperbanyak berzikir kepada Allah, akan semakin bertambah kuat pula tauhidnya kepada Allah dan ma'rifahnya dia kepada Allah. الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع. Maka berzikir itu mengumpulkan apa yang terpisah dan memisahkan apa yang terkumpul. ويقرب البعيد ويبعد القريب. Mendekatkan apa yang jauh dan menjauhkan apa yang dekat. فيجمع على العبد ما تفرق من همومه وغمومه وإرادته ونواياه. Maka zikir itu mengumpulkan apa yang tercerai-berai, yang terpisah dari keinginan, dari cita-cita dan niat-niatan seorang hamba. لأن من أعظم أنواع العذاب الشتات، تشتت الفكر. Karena termasuk azab yang paling besar yaitu pikiran yang terpecah belah atau tidak fokus. إذا جلس الإنسان للصلاة وهو يفكر. Apabila seseorang melakukan sholat, dia dalam keadaan berpikir, banyak pikiran. جلس في الدرس وهو يفكر. Dia duduk di dalam daras, banyak pikiran. يتزاحم عليه 20 عملا في فكره. Berkumpul mungkin 20 amalan, 20 pekerjaan dalam pikirannya. ولا يدري ماذا ينجز. Dan dia tidak tahu kapan ini selesai. تتكاثر عليه الهموم. Maka banyak menimbulkan kesedihan dan kegelisahan padanya. فلا هو الذي تخلص عن همه ولا هو الذي أنجز عمله. Maka dia tidak bisa selamat atau tidak bisa menghilangkan kegundahannya dan kegelisahannya, pun dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Al-hayatu as-sa'idah wan-na'im wal-raha fi ijtima'il fikri wa ijtima' al-iradah. Maka kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan tatkala seseorang bisa fokus, bisa memusatkan pikirannya. Wa 'adam min infiratil umuri 'alaihi wa tafarruqiha. Dan dia tidak terpecah pikirannya dengan perkara-perkara yang banyak. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Maka sabarkanlah dirimu dengan bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di pagi dan petang. Yuriduna wajha. Yang mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu dari mereka. فالإقبال على مجالس الذكر ومجالسة الصالحين من أسباب السعادة. Maka seseorang duduk di majelis-majelis zikir dan duduk dengan orang-orang saleh merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang memalingkan hati kalian dari berzikir kepada Allah. واتبع هواه. Dan mengikuti hawa nafsunya. وكان أمره فرطا متفرق متشتت. Dan perkaranya adalah tercerai-berai. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Maka engkau jangan ikuti mereka orang-orang yang melalaikanmu dari mengingat Allah. نحن في مجالس الذكر. Kita sedang berada di majelis zikir. في كل ليلة في مثل هذا الوقت. Di setiap malam pada waktu ini. مع أساتذة كرام. Bersama dengan para asatidah yang mulia. إذا رأيت من صديق لك. إذا رأيت من أحد أصدقائك. Maka apabila engkau melihat salah seorang dari temanmu. أنه لا يخرجك إلى شرب الشاي أو القهوة إلا في وقت الدرس فاغسل يديك منه. Yang mana dia mengajakmu
untuk duduk minum kopi atau yang semisalnya di waktu pelajaran atau di waktu taklim seperti ini, maka tinggalkan dia. إذا رأيت منه أنه لا يريد أن يتكلم معك في أمره إلا في وقت الدرس فلا ترجو خيره. Dan apabila engkau melihat ada saudaramu yang dia tidak ingin berbicara, ngobrol denganmu kecuali pada waktu pelajaran, waktu taklim, maka jauhi dia. قد يكون للإنسان ظرف وخرج من الدرس والتقى بإخوانه، هذا أمر عارض لا بأس به. إذا كان أمرا عارضا نادرا بسبب لا بأس به. Namun apabila perkara tersebut mungkin ada temannya yang mengajak ngobrol atau ingin bertemu pada waktu daras, waktu taklim, namun hanya sifatnya sesekali saja, maka tidak mengapa. فللضرورة وللمصلحة أحوالها وظروفها. Maka untuk sesuatu yang sifatnya darurat atau padanya ada kemaslahatan, maka ada waktu-waktunya. لكن الذي يعتاد على الخروج في وقت مجالس الذكر. Akan tetapi orang-orang yang membiasakan dirinya untuk keluar di waktu-waktu majelis zikir. هل هو يطلب العلم من الفجر إلى الظهر؟ Apakah dia orang yang menuntut ilmu dari fajar sampai zuhur? هل عنده درس بعد الظهر ودرس بعد العصر؟ Apakah dia memiliki pelajaran ta'lim ba'da zuhur atau ba'da asr? Dia hadir. ليس معنا إلا هذا الدرس الذي في هذا الوقت المبارك. Maka di waktu-waktu ini tidak ada bagi kita kecuali dars pada waktu-waktu yang berkah ini. ألا نصبر أنفسنا عليه؟ Tidakkah kita berusaha untuk menyabarkan diri kita padanya? من الصباح إلى المغرب ووقتنا يذهب سدى وهملا. Dari pagi hari sampai maghrib mungkin waktu kita terlewatkan, terbuang sia-sia. فإذا جاء وقت المغرب جاءت المواعيد وجاءت الأعمال والارتباطات والعلاقات. Maka apabila datang waktu maghrib, datang waktu waktu-waktu yang telah dijadwalkan. إن رأيت نفسك ترتاح لهذا العمل. Apabila engkau melihat dirimu merasa tenang dengan keadaan ini, فاعلم أن هناك خللا. maka ketahuilah bahwasanya ada sesuatu dalam dirimu. وعلم أن هناك مرضا. Ketahuilah bahwasanya di sana ada penyakit. يحتاج إلى علاج. Yang butuh untuk diobati. لا نتكلم عن من عنده ظروف خاصة. Kita tidak berbicara tentang mereka yang memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. لا نتكلم عن من يخرج نادرا. Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang gaib, tidak hadir taklim, yaitu kadang-kadang saja. نتكلم عن رجل يوسوس له الشيطان ويغويه ويستهويه ويضله. Kita berbicara tentang seseorang yang syaitan menggoda dia untuk dia menggoda dia dan menyesatkan dia, melalaikan dia. دروس مجالس العلم مستحبة. Maka pelajaran-pelajaran dan majelis-majelis ilmu ini sifatnya mustahab. وقد تكون واجبة في العلم الواجب. Dan terkadang hukumnya wajib pada ilmu-ilmu yang wajib. لكننا نعيش غفلة عميقة. نعيش غفلة عميقة. Namun kita sangat disayangkan hidup dalam keadaan lalai yang sangat. ونبحث عن جلاء الهموم وذهاب الهموم والأحزان. Kemudian kita mengharapkan hilangnya kesedihan dan kegundahan dari diri kita. فهذه من أسبابها. Maka ini adalah salah satu sebabnya. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Maka adalah Syekh Muqbil rahimahullah. يقول. Beliau mengatakan. إنها لتأتي علي هموم الدنيا أو لتأتي علي الهموم والضيق والحزن. إنه لا يكون علي الضيق في نفس الضيق في صدري. Sesungguhnya ada rasa kesempitan dan kesedihan di dalam hati kita. فعندما أفتح صحيح الإمام مسلم. Maka tatkala aku membuka kitab Sahih Muslim. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا فلان قال حدثنا فلان. Kemudian beliau membaca, berkata Imam Muslim telah memberitakan kepadaku fulan, telah memberitakan kepadaku fulan. تنزاح عني هموم الدنيا. Maka hilang dariku kesedihan-kesedihan dunia. لذة العلم. Kenikmatan ilmu. لذة الذكر. Kelezatan berzikir kepada Allah. عندما تأتي بقلمك ودفترك تريد العلم. عندما تأتي بقلمك ودفترك تريد العلم. Tatkala engkau datang dengan pulpen dan bukumu menginginkan ilmu.
تريد أن تكتب فائدة لعل الله أن ينجيك بها. Engkau menginginkan untuk menulis sebuah faedah yang bisa jadi Allah menyelamatkanmu dengannya. تريد أن تكتب فائدة لتنقلها إلى أهلك وأولادك فتقرأها عليهم بعد الصلاة. Engkau menginginkan untuk menulis faedah yang dengannya engkau akan sampaikan kepada istrimu, kepada keluargamu setelah selesai sholat nanti. أنت في عمل عظيم. Maka engkau berada pada amalan yang besar. وفي أجر كبير. Dan pada pahala yang besar. تسلك طريقا إلى الجنة. Engkau sedang menempuh jalan menuju surga. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. Para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka para thalabul ilm. وغير ذلك من فضائل العلم التي تعرفونها. Dan hal-hal yang lainnya dari keutamaan ilmu yang kita telah ketahui. من الأدعية والأذكار التي وردت في باب دفع الحزن والهم والضيق. Termasuk dari apa yang datang di dalam dari zikir untuk menghilangkan kesedihan dan kegundahan. ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Apa yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. Tidaklah menimpa seseorang baik itu kesedihan atau kegundahan. فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. ناصيتي بيدك. Ubun-ubunmu berada di tanganmu. ماض في حكمك. Telah berlalu, telah tetap padaku dari ketetapanmu dan hukummu. عدل في قضاؤك. Begitu adil padaku apa yang menjadi ketetapanmu. أسألك بكل اسم هو لك. Maka aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang merupakan milikmu. سميت به نفسك. Yang dengannya engkau menamakan dirimu. أو علمته أحدا من خلقك. Atau engkau mengajarkannya kepada seseorang dari hambamu. أو أنزلته في كتابك. Atau engkau turunkan di kitabmu. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Atau apa yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. الدعاء هذا توسل إلى الله. Maka ini adalah berdoa dengan bertawassul kepada Allah. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. Aku meminta agar engkau menjadikan Quran itu sebagai cahaya di dalam hatiku. ونور صدري. Dan penerang dadaku. وجلاء حزني. Dan hal yang bisa menghilangkan kesedihanku. وذهاب همي. Dan menghilangkan kegundahanku. ما هي النتيجة والأثر والثمرة؟ Maka apa hasil yang akan diperoleh? قال النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, إلا أذهب الله همه. Melainkan Allah akan menghilangkan darinya kesedihannya. إلا أذهب الله همه وحزنه. Melainkan Allah akan menghilangkan dari dia kesedihan dan kegundahannya. وأبدله مكانه فرحا. Dan Allah akan merubahnya, menggantinya dengan kegembiraan. قال ابن مسعود الراوي. Berkata Ibnu Mas'ud, فقيل يا رسول الله. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, ألا نتعلمها؟ Tidakkah kita mempelajarinya? فقال بلى. Maka Rasulullah mengatakan, tentu. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Sepantasnya bagi seorang yang mendengarnya untuk mempelajarinya. لو تأخذ كل يوم كلمة واحدة فقط. Andaikan engkau mengambil setiap harinya satu penggal saja dari zikir ini atau doa ini. بعد أسبوع تنتهي من هذا الحديث. Setelah satu pekan engkau akan selesai dari zikir ini. ومن الذكر الذي يدفع الله به الهم والغم والكرب. Dan termasuk zikir yang dengannya Allah akan menghilangkan kesempitan, kesulitan, demikian pula kegelisahan. ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أسماء بنت عميس. Apa yang disebutkan atau dikeluarkan Abu Dawud dan selainnya dari hadis Asma binti Umais. قالت. Beliau mengatakan, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku,
ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب. Tidakkah aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang engkau bisa berdoa dengannya tatkala kesulitan, أو في الكرب, atau ketika menimpamu kesulitan. هذا الحديث أو الدعاء كلمات يسيرة تكتبونه جميعا. Ini doanya pendek dan mudah, hendaknya antum menulisnya. Allahu, 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 ini 2 kali. Rabbi, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. La usyriku bihi syai'an. Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'an. 5 kalimat. Ada 5 kata. Nukarriruhu, kita ulangi. Wa nahfadhuhu, dan kita hafal. Wa nafhamu ma'nah, dan kita pahami maknanya. Yaqulu al-Manawi rahimahullah min a'immati Syafi'iyah. Berkata Al-Manawi rahimahullah dari a'immah Syafi'iyah. Qala wa karrarahu ay Allahu, Allahu. Maka diulangi, yaitu penyebutan Allah, Allah. Istilzadzan bidzikrihi. Istilzadzan bidzikrihi. Untuk kita bisa mendapatkan kelezatan dengan menyebut nama Allah. Wastihdharan li'azamatihi. Dan agar kita menghadirkan keagungan Allah. Wa ta'kidan lit-tauhid. Dan untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah. Ila akhir kalami. Hingga akhir dari ucapan beliau. Indama taqul wa anta makrub. Ketika dan tatkala engkau mengucapkan zikir ini ketika mendapatkan kesulitan. Taqul Allahu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Engkau mengatakan Allah, Allah, Rabbi, Rabbku, la usyriku bihi syai'an. Aku tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Tamla'u biha qalbak. Maka hatimu akan terpenuhi. Wa tukhrijuha min sadrik. تخرجها من لسانك ومن صدرك متأملا لها متلذذا بها. Dan engkau mengeluarkan atau membaca zikir ini dari hatimu, dari lisanmu dalam keadaan engkau merasakan kelezatannya. أرأيت لو كنت في شدة العطش. Tidakkah engkau melihat tatkala engkau sedang dalam keadaan sangat haus. وجاءك أحد بماء أو جاءك بمشروب جوس. Kemudian datang seseorang kepadamu dengan air atau dengan jus. تأخذه وتشرب وأنت تستمتع وتتلذذ. Engkau mengambilnya, kemudian engkau minum dan engkau akan merasakan kelezatan. وربما شربت وقلت هكذا وشربت وتقول هكذا. Mungkin engkau akan minum dan engkau mengatakan seperti itu. من باب التلذذ والاستمتاع. Yaitu dari min bab menikmatinya dan menikmati kelezatannya. أنت تردد اسم الله. Engkau mengulang-ulang menyebut nama Allah. Alladzi yufarrijul hamma wal gham. Yang menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Qala As-San'ani rahimahullah. Berkata As-San'ani rahimahullah. Al-kurubu taridu 'ala an-nufusi min athari dzunub. Kesempitan itu datang pada jiwa-jiwa seorang dikarenakan sebab pengaruh dosa dan kemaksiatan. Wa adrani syahawat. Dan dari noda-noda syahwat. فإذا جليت بكلمة التوحيد مع الإخلاص والإقرار بالإلهية. Maka apabila dihilangkan dengan kalimat tauhid disertai rasa ikhlas. والإقرار بالإلهية ونفي الشريك. Dan mengesahkan Allah dalam peribadatan dan menafikan segala sekutu darinya. غسلت تلك الأوساخ. Maka akan tercuci kotoran-kotoran tadi. Wa adhabat tilkal kurub. Dan akan hilang kesempitan-kesempitan itu. Wa anaratil qalb. Dan akan menyinari hati-hati kita. فكلمة التوحيد وهذا الذكر يأتي على القلب فيغسله من الأوساخ والظلمات والأقذار. Maka zikir-zikir ini tatkala seorang mengucapkannya akan membersihkan dan menghilangkan dari hati kita dari kezaliman, kesedihan dan yang semisalnya. السني الموحد عندما يأتي بهذا الذكر الله الله ربي لا أشرك به شيئا
Maka seorang sunni yang wahid mentauhidkan Allah, tatkala membaca zikir ini, Allahu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an, yantiquhu wa huwa yastahdhiru al-ma'na, maka dia membacanya dalam keadaan dia menghadirkan maknanya. Yaqul fi nafsihi, dia mengatakan pada dirinya, Allahu Allahu ay ilahi wa rabbi wa ma'budi. Allah Allah maknanya, ya Allah adalah ilahku, sesembahanku dan Rabbku. Alladhi a'buduhu wa ukhlisu lahu jami' anwa'il ibadat. Yang aku beribadah kepadanya dan mengikhlaskan untuknya segala bentuk peribadatan. Rabbi alladhi rabbani bi ni'amihi. Rabbku yang telah memberikan pengaturan kepadaku dengan karunia dari berbagai kenikmatan. Wa tafaddala alayya bi anwa'in ni'am. Dan memberikan karunia kepadaku dengan berbagai jenis kenikmatan. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La attakhidhu ma'ahu syarika. Ay la attakhidhu ma'ahu syarika. Aku tidak menjadikan sesuatu pun sebagai sekutu baginya. Fil ibadah. Dalam perkara ibadah. Kainan man kan. Siapapun itu. Syai'a nakir. Fi siyaqin nafi. Maka kata syai'an di sini bentuknya nakirah dalam konteks penafian. Min al-ad'iyah aidan allati hiya fi hadzal bab, termasuk zikir pula yang ada di dalam bab ini. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan engkau biarkan aku bersandar kepada diriku walaupun sekejap mata pun. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Hadha ad-du'a, maka doa ini, man hafizahu wa fahimahu, barang siapa yang menghafalnya dan memahaminya, wa akthara min du'a'illahi bih, dan memperbanyak berdoa kepada Allah dengannya, sayajidu rahatan 'azimah, maka dia akan mendapati rasa ketenangan yang besar. Uktubuh, tulis. Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfat ain. Ila nafsi tarfat ain. Wa aslih li sya'ni kullah. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa ant. La ilaha illa anta. هذا الدعاء له ألفاظ متعددة لكن هذا أحدها. Doa ini memiliki beberapa lafaz, namun ini salah satunya. فإذا أكثر العبد من ذكر الله. Apabila seseorang memperbanyak dari berzikir kepada Allah. بقلب حاضر. Dengan hati yang hadir. ونية صادقة. Dan dengan niat yang jujur. مع الاجتهاد في تحصيل أسباب الإجابة. Disertai dengan usaha bersungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang dia minta. Haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa rajah. Maka Allah akan mengabulkan untuknya apa yang dia minta dan apa yang dia harapkan. Wasa'a ilaih. Dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Wanqalaba hammuhu wa ghammuhu farahan wa surura. Dan akan berganti kesedihan dan kegunaannya menjadi kebahagiaan dan kegembiraan. Faya akhil karim. Wahai saudaraku yang mulia. Idza asabaka hammun aw ghammun, apabila menimpamu kesedihan dan kegundahan, aw ibtulita bi musibatin, atau menimpamu suatu musibah, aw dhaqa sadruka min syai'in, atau engkau merasa dadamu sempit karena sesuatu, fa iyyaka an tadhhaba ila ma la naf'a fihi. Maka berhati-hati engkau dari mengambil atau berpaling pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Iyyaka an tabhatha 'anis sa'adati fi ghairi mawdhi'iha. Hati-hati engkau dari mencari kebahagiaan yang bukan pada tempatnya. Wa tahjura kalam Allah wa dzikra Allah wa hadhihi al-ad'iyah al-mubarakah. Dan engkau berpaling dari berzikir kepada Allah ini. Hadhihi al-ad'iyah wal adhkar, maka zikir-zikir dan doa-doa ini adwiyatun nafi'atun naji'atun, adalah doa-doa yang bermanfaat, madmunatun, yang telah dijamin,
نطق بها النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Yang diucapkan oleh seorang nabi yang mana dia tidak mengucapkannya dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. Dan kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.